Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Isbullah dari program studi Ekonomi Syariah, kelas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari mahasiswa IAIN Kediri semester 2. Saya di sini akan menerangkan tentang studi hadis. Baik, mari kita mulai. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-hadis yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Ulama ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas atau sempit, dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Sedangkan menurut ahli usul hadis adalah segala perkataan atau segala perbuatan dan segala takrir Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum ulumul hadis. Kata ilmu hadis merupakan kata serapan dari bahasa Arab ilmu al-hadis yang terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan al-hadis. Maka ilmu hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Secara terminologis, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada Rasul SAW dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kegotiban dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Sejarah perkembangan ilmu hadis. 1. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan asr al-wahy wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. 2. Para masa khulafaur rasyidin. Karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. 3. Hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan hadis tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari hadis dari para sahabat. Cabang-cabang ilmu hadis. 1. Ilmu rijal al-hadis. 2. Ilmu al-jar wa at-ta'dil. 3. Ilmu tarik al-ruwah. 4. Ilmu iqlal hadis. 5. Ilmu al-nasih wal mansuh. 6. Ilmu asbab wurud al-hadis. 7. Ilmu muhtalil al-hadis. Sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi berbeda dengan penulisan Al-Quran yang mampu selesai dalam waktu 15 tahun. Hadis tidak demikian. Hadis membutuhkan sekitar 2-3 abad hingga terkumpul menjadi kitab-kitab hadis yang bisa kita nikmati dan mempelajarinya sekarang. Adapun cara-cara para sahabat menerima hadis dari Rasulullah. Pertama, para sahabat menghadiri majelis-majelis yang diadakan oleh Rasulullah. Kedua, Rasulullah menghadapi situasi konkret, kemudian menjelaskan hukumannya kepada para sahabat. Ketiga, kadang kala sahabat mengalami kejadian atau peristiwa tertentu, kemudian mereka mendatangi Rasulullah dan bercerita kepada beliau. Sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa sahabat. 1. Abu Bakar al-Siddiq. Sebab lain Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena
Satu, Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat khalifah. Dua, kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Tiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Dua, pada masa Umar bin Al-Khattab, kebijakan Umar melarang para sahabat memperbanyak periwayatan. Hadis tidak berarti melarangnya secara total. Larangan Umar tampaknya tidak tertuju kepada periwayatan itu sendiri, tapi dimaksudkan satu, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis. Dua, agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Tiga, pada masa Utsman bin Affan, Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tapi seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para riwayat tertentu yang bersikap longgar dalam riwayatan hadis. 4. Pada masa Ali bin Abi Thalib, hadis yang diriwayatkan berupa catatan berkisar tentang 1. Hukuman denda atau diat. 2. Pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. 3. Larangan melakukan hukum qisas atau qisas. 5. Para sahabat Nabi selain Al-Khulafa Al-Rasyidin, beberapa sahabat Nabi selain Al-Khulafa Al-Rasyidin telah menunjukkan juga sikap hati-hati mereka dalam periwayatan hadis. Kemudian Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Aisyah. Terakhir, sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya, menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan cara meneliti perawi dan perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah-istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis baru dilakukan pada abad kedua Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu, sebagian yang meragukan otentitas hadis larangan pembukaan hadis, sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan kepenulisan hadis diantaranya 1. Al-Quran masih turun pada Nabi Muhammad dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana, ditulis di atas pelepah kurma, kulit dan tulang binatang dan batu-batuan, dan belum dibukukan. Kemudian kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada awal Islam masih sangat langka, yang dapat dihitung dengan jari, atau mereka sudah difungsikan sebagai penulis Al-Quran. Kemudian ingatan orang-orang Arab yang dikenal bersifat umi, tidak bisa baca tulis, sangat kuat dan diandalkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat hadis. Sejarah perkembangan pembukuan hadis. Sejarah perkembangan pengimpunan dan kodifikasian hadis di sini dibagi menjadi 5 periode. Di antaranya 1. Periode Nabi Muhammad SAW pada 13 sampai 11 Hijriah. Periode sahabat pada 12 sampai 98 Hijriah. Kemudian para tabi'in pada abad ke-2 Hijriah. Kemudian para tabi'in abad ke-3 Hijriah. Kelima, periode setelah tabi'in pada abad ke-4 Hijriah. Pembagian hadis dari segi kuantitas.
Definisi hadis mutawatir secara bahasa, kata mutawatir bermakna mutabi dalam terjemahan bahasa Indonesia, memiliki arti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara terminologis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Macam-macam hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi dua macam, yaitu satu mutawatir lafzi dan dua mutawatir maknawi. Definisi hadis ahad. Definisi hadis ahad secara bahasa, ahad artinya satu. Hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, tetapi dalam makna istilahnya hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Dari definisi ini hadis ahad bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang, tetapi bisa diriwayatkan oleh 2 orang, 3 orang atau lebih. Selama tidak memenuhi 4 syarat-syarat dari mutawatir yang telah dijelaskan di atas. Para ulama menetapkan hadis ahad berdasarkan kuantitas sanadnya menjadi 3 bagian, yaitu 1 hadis masyhur, 2 hadis aziz, 3 hadis gharib, hadis sahih dan hadis hasan. Pengertian hadis sahih menurut lugat adalah lawan dari sakim, artinya sehat lawan sakit, hak lawan batil. Menurut ahli hadis sahih adalah hadis sanadnya bersambung. Syarat-syarat hadis sahih: 1. Syaratnya persambungan, istilah al-sanad. 2. Perawinya bersifat adil, adalat al-rawi. 3. Perawinya bersifat dzabit atau dzabit al-rawi. 4. Terhindar dari syadz. 5. Terhindar dari ilat. Macam-macam hadis sahih. 1. Hadis sahih li dzatih. 2. Hadis sahih li ghairih. Pengertian hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatannya, daya hafalnya tidak rancu dan tidak bercacat. Syarat-syarat hadis hasan: 1. Sanad hadis tersambut harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya mempunyai sifat dzabit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. 4. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. 5. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selama dari ilat yang rusak. Macam-macam hadis hasan: 1. Hadis li dzatih. 2. Hasan li ghairih. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Suatu hadis masuk dalam jajaran hadis sahih bila sanadnya bersambung, rawinya bersifat adil dan mutabit, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak mengandung ilat. Sedangkan hadis hasan sama halnya dengan persyaratan hadis sahih, bedanya hanya terletak pada segi dzabit, tidaknya rawi yang ada dalam rentetan sanad. Artinya dalam hadis hasan terdapat sebagian atau semua rawinya kurang menguasai hadis baik melalui tulisan maupun hafalan. Hadis dhaif. Pengertian, macam-macam pembagian dan contohnya. Definisi tentang hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa adalah lemah. Maksudnya adalah hadis yang lemah, sedangkan menurut istilah hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif: 1. Hadis mursal. 2. Hadis al-munqati. 3. Hadis mu'dal.
4. Hadis mudalas. Tingkatan hadis dhaif. 1. Dhaif atau lemah. 2. Dhaif jiddan, lemah sekali. 3. Al-wahi. 4. Mungkar. 4. Maudhu. Ini hadis dhaif yang paling buruk. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. 1. Tidak terikat dengan perkara akidah seperti sifat-sifat Allah. 2. Tidak dalam posisi menjelaskan hukum-hukum syara yang terkait dengan masalah halal dan haram. Hukum mengamalkan hadis dhaif. 1. Hadisnya tidak keterlaluan dhaifnya atau syadid ada. 2. Hadis masih termasuk ke dalam cakupan pokok yang bisa diamalkan. 3. Pada saat mengamalkannya tidak diyakini kepastiannya dari Rasulullah. Bila Anda menyebutkan hadis ini tanpa sanad, maka Anda dikatakan diriwayatkan dari Rasulullah demikian. Dan ungkapan yang semacam itu, hal ini agar tidak dipastikan penyadarannya kepada Rasulullah. Hukum tentang hadis dhaif. Kitab-kitab yang disusun untuk menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif. Misalnya Az-Zufa'a karya Ibnu Hibban, Mizaul Ittidal karya Az-Zahabi. Kriteria hadis dhaif. Kriteria hadis dhaif yaitu yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Baik, sekian dari saya. Apa ada kurang lebihnya, mohon koreksiannya bisa ditulis di kolom komentar ini. Jangan lupa like, subscribe. Dan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.